Polres Bangkalan menggelar rekonstruksi insiden tewasnya 6 orang santri di sebuah kubangan air bekas galian di Bangkalan, Jawa Timur. 20 orang dilibatkan dalam proses reka ulang kejadian. 13 santri dan 7 ustadz serta ustazah dilibatkan dalam rekonstruksi kasus tewasnya tenggelamnya 6 santri di kubangan air bekas galian C di Bangkalan, Jawa Timur. Rekonstruksi dimulai dari awal keberangkatan para santri dari halaman pondok pesantren Tahfiz Jabal Quran di Desa Parse, Bangkalan. Mereka lalu berjalan keluar lingkungan pondok untuk latihan bersama jelang lomba antar santri di Bangkalan. Dalam rekonstruksi terungkap, ke-13 santri berusia 6 hingga 8 tahun minta izin kepada ustazah untuk memisahkan diri dan bermain di area Bukit Kapur. Para santri lalu turun ke arena kubangan air bekas galian C dan mandi bersama. Tak disangka, saat asik bermain dan mandi, tiba-tiba terjadi kepanikan karena sebagian santri tidak muncul ke permukaan. Seorang santri lalu berlari minta tolong ke ustazah dan ustadz yang ada di atas bukit. Saat tiba di lokasi, mereka berusaha menolong para santri namun gagal. 4 santri telah mengambang tak bisa diselamatkan. Sementara 2 santri lainnya dievakuasi dari dasar kubangan air. Ke-6 korban dibawa ke puskesmas dibantu seorang warga menggunakan motor. Ada 39 adegan yang diperankan oleh adik-adik santri juga, mulai dari berangkat dari pondok Jabal Quran, lanjut naik kemudian sampai ke TKP di mana 6 santri meninggal tenggelam. Yang memerankan siapa aja? Yang memerankan ya yang pertama ustazah termasuk santri ada sekitar 20 orang. Beserta saksinya berarti? Beserta saksinya. Dan didampingi oleh Pak Kiai sendiri. Polisi akan melakukan rekonstruksi lanjutan untuk melengkapi proses penyelidikan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sakrawi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, 6 santri di bawah umur meninggal dunia karena tenggelam saat mandi di kubangan bekas galian di Bangkalan, Jawa Timur. Para korban diduga terjebak lumpur di dasar kubangan. Tangis histeris keluarga bersaut-sautan di Puskesmas Jedi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Keluarga tak kuasa saat melihat tubuh para santri, buah hati mereka sudah terbujur kaku. Jenazah ke-6 santri langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara seorang ustadz yang berusaha menolong korban dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu Bangkalan. Sebelumnya, 6 santri ini tewas terjebak lumpur dalam kubangan air bekas galian C, Bukit Kapur Jedi, Desa Parse, Bangkalan. 3 santri lainnya bisa menyelamatkan diri. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi telah melakukan olah TKP di beberapa titik di kubangan air bekas galian C Bukit Kapur Jedi, mulai dari jalur kedatangan para korban hingga saat mereka memasuki kubangan air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen menangkap seorang mantan kepala desa Tegalrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Mantan kepala desa itu melakukan penipuan jual beli rumah hingga mencapai 200 juta rupiah. Seorang mantan kepala desa Tegalrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah melakukan penipuan hingga mencapai 200 juta rupiah dalam jual beli rumah.
Awal kasus ini bermula setelah korban warga Sambirejo, Kabupaten Sragen menghubungi pelaku untuk mencarikan sebuah rumah. Pelaku berdalih memiliki teman pengembang rumah hunian di wilayah Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Kasus terungkap saat korban yang telah melunasi pembelian rumah senilai 200 juta rupiah kepada pelaku, namun tidak bisa menempati rumah. Pelaku mengakui uang korban tidak diberikan kepada pihak pengembang, namun untuk membayar utang dan keperluan pribadi. Ini telah memberikan beberapa uang kepada saudara S senilai total kurang lebih 200 juta rupiah. Korban ini merasa sudah melunasi apa yang menjadi kewajiban untuk membeli rumah tersebut. Namun setelah di perjalanan korban mau menempati atau menguasai rumah yang seperti yang sudah disepakati oleh dengan saudara S dari awal, ternyata tidak bisa masuk. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. KPK menyebut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah masuk ke tahap penyidikan. Nadiem berpotensi akan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Berdasarkan keterangan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut status Nadiem bakal sama seperti kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung. Perkara Google Cloud ini telah naik ke tahap penyidikan oleh KPK, namun pihaknya akan melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Agung. Pasalnya, kasus yang menyeret Nadiem memiliki irisan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook yang diusut Kejaksaan Agung. Dalam hal ini KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menyerahkan perkara. Sudah selesai, sudah diekspos untuk naik ke penyidikan. Makanya dibilang itu akan atau Pak Ketua kan akan diserahkan gitu. Jadi prosesnya nanti setelah ini dinyatakan naik ke penyidikan, kemudian kan saat penyerahannya itu pada saat penyidikan. Sudah penyidikan, nanti dibuka, terus nanti kita serahkan. Tentu yang diserahkan apa kan gitu. Kan Bapak belum nyita, belum apa. Jadi yang diserahkan adalah keterangan-keterangan kita miliki, kemudian dokumen-dokumen yang kita miliki, yang diperoleh pada saat penyelidikan. Di mana ada beberapa juga yang secara sukarela mengirimkan dokumen dan lain-lain kepada kami, kepada penyidik. Nah, dokumen itulah kemudian juga keterangan-keterangan yang diperoleh, berita acara permintaan keterangan. Nah, itu yang akan kita serahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung.